Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah membuat teori tentang Great Island yang kemungkinan adalah simulasi dari Dark Continent yang diciptakan King dari menghatamkan buku Journey to the New World milik leluhurnya yaitu Don Fridge. Sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos akan membahas secara spesifik kartu-kartu di Great Island yang mempunyai kemiripan dengan sumber daya dari Dark Continent. Di sini Abdikos akan spesifik ke kartu yang mirip sumber daya dari Dark Continent terlebih dahulu. Untuk kartu yang mirip ancaman alias bencana dari Dark Continent, Abdikos akan bahas di video terpisah. Yap, kartu apa saja yang menggambarkan 5 sumber daya alam dari Dark Continent yang sudah diketahui saat ini. Berikut pembahasannya, check it bro. Pertama, kartu Angel's Breath mirip sumber daya Herbs of All Illness. Kita mulai dari kartu paling terkenal yang membuat triliuner Batera menghabiskan separuh kekayaannya memonopoli 39% konsol Great Island dan membayar banyak sekali hunter kuat sebagai pemain hanya untuk membawa kartu ini keluar dari Great Island. Yap, kartu tersebut adalah Angel's Breath. Angel's Breath mampu memulihkan cedera fatal seperti tangan yang hancur atau penyakit apapun dalam sekejap. Sementara Herbs of All Illness dikonfirmasi secara medis dapat menyembuhkan lebih dari 10.000 jenis penyakit. Jadi dari penjelasan resmi, Angel's Breath tampak lebih overpower dari Herbs of All Illness, yaitu penyembuhan instan dan ajaib. Bedanya karena Herbs of All Illness adalah tanaman, maka ini bisa dibudidayakan untuk banyak korban. Sementara Angel's Breath cuman sekali pakai untuk satu korban. Kedua, kartu Witch Rejuvenation Potion dan Skincare Hot Spring mirip sumber daya Nitro Rice. Nitro Rice adalah sumber daya padi yang bisa memperpanjang umur siapapun yang memakannya. Diduga kuat mantan ketua Asosiasi Hunter yaitu Isaac Netero pernah memakan beras ini sehingga umurnya bisa mencapai 120 tahun dengan vitalitas yang tetap terjaga akibat efek Nitro Rice. Dan ya, usia Netero sebenarnya bisa terus bertambah andaikan dia tidak mati saat melawan Raja Semut Meruem. Di Great Island ada kartu bernama Witch Rejuvenation Potion berisi 100 pil. Satu pil mengurangi usia fisik sebanyak 1 tahun dengan ingatan tetap utuh. Jika mengkonsumsi pil melebihi jumlah usia asli, misalnya umurnya 30 tahun, lalu minum 31 pil, pengguna akan langsung tewas. Jadi memang harus hati-hati. Tapi intinya pil ini bisa merewind umur hingga 100 tahun. Ingat ya, 100 tahun adalah usia minimal yang di rewind. Karena setelah pil ini habis dan kamu masih di usia 30 tahunan akibat pil ini, maka kamu akan tetap bisa melanjutkan hidup secara alami untuk beberapa tahun berikutnya sesuai umur alami kamu. Selain pil rewind umur, ada kartu yang mirip Nitro Rice yaitu Skincare Hot Spring. Air panas dari pemandian ini didesain secara magis menggunakan sistem NEN untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, gangguan, atau masalah kulit yang diderita oleh penggunanya. Segala masalah medis kulit seperti jerawat parah, eksim, alergi, flek hitam, luka bakar ringan, hingga kulit kasar akibat cuaca ekstrim bisa sembuh total hanya dengan berendam di dalamnya. Jadi kartu ini juga ada efek seperti Herb of All Illness, namun secara spesifik hanya untuk penyakit kulit. Dan ya, untuk mendapat efek kecantikannya maksimal, seseorang hanya perlu berendam di air panas ini selama 30 menit setiap harinya, dimana setelah durasi berendam terpenuhi, tekstur kulit pengguna secara instan akan berubah menjadi sangat lembut, kenyal, dan halus layaknya kulit seorang bayi. Efek regenerasi sel kulit luar biasa inilah yang membuatnya memiliki esensi mirip dengan properti awet muda dari Nitro Rice. Ketiga, Liquor Spring mirip Trinity Elixir. Trinity Elixir dari Dark Continent dideskripsikan sebagai cairan induk alias sumber dari segala jenis cairan, yaitu sebuah cairan yang menjadi bahan dasar bagi semua jenis zat cair seperti bensin, parfum, sampai air minum. Di Great Island ada kartu bernama Liquor Spring atau air mancur mabuk, di mana air mancur ini apabila diciduk, maka 1 jam kemudian air yang diciduk otomatis berubah menjadi berbagai macam minuman beralkohol berkualitas tinggi secara random. Yap, meski lebih overpower Trinity Elixir, tapi setidaknya semua jenis minuman beralkohol bisa diproduksi secara ajaib hanya dengan kartu ini. Keempat, kartu Goldust Girl mirip Metalion. Metalion dari Dark Continent dikenal sebagai tumbuhan alkemis karena kemampuannya untuk memanipulasi, mengubah, serta meregenerasi material atau objek menjadi wujud lain yang lebih berharga. Jadi dengan Metalion, kamu seperti bisa menumbuhkan emas, perak, atau bahkan berlian di halaman rumahmu tanpa perlu capek-capek menambangnya di kerak bumi.
Dan ya, di Grid Island ada kartu bernama Gold Dust Girl yang mampu mengeluarkan debu emas dari tubuhnya setiap hari jika dirawat dengan baik. Jadi ya, sama persis seperti tanaman metalion, yaitu harus dirawat agar menghasilkan batu berharga yang kita inginkan. Namun untuk Gold Dust Girl hanya spesifik ke menghasilkan debu emas setiap harinya, dan jumlahnya juga tidak sedikit karena kalau dirawat dengan baik bisa menghasilkan hingga 500 gram emas setiap harinya. Dengan harga emas yang sekarang 3 jutaan, kamu akan menghasilkan 1,5 miliar per hari hanya dengan merawat gadis emas ini dengan baik. Kelima, kartu Pitcher of Ethereal Water, Tree of Plenty, dan Mystery Bone mirip Unmaned Rock. Unmaned Rock adalah batu ajaib dari Dark Continent yang apabila direndam dalam air bisa menghasilkan listrik hingga 20.000 kW per hari. Listrik ini cukup untuk menerangi seluruh kota kecil dengan total 15.000 rumah dalam sehari penuh. Dan ya, batu ini juga abadi, alias setelah batas harian 20.000 kW habis, tinggal celup air lagi, maka batu tersebut akan menghasilkan 20.000 kW lagi. Jadi jika batunya direndam secara terus menerus, maka energinya akan abadi, alias 15.000 rumah akan tetap terang selamanya. Dan ya, di Grid Island ada 3 kartu yang merepresentasikan hal ini. Meskipun ketiga kartu tersebut tidak spesifik menjamin keabadian listrik, tapi 3 kartu tersebut menjamin keabadian sumber daya yang bahkan lebih penting daripada listrik. Pertama adalah Pitcher of Eternal Water, yaitu kendi air abadi yang menghasilkan air bersih tanpa batas, di mana air bersih akan terus mengucur secara ajaib dari dalam kendi tanpa pernah berhenti. Totalnya kendi ini bisa menghasilkan 1440 liter air bersih tiap harinya. Kedua adalah Tree of Plenty, yaitu pohon buah abadi yang menghasilkan buah-buahan matang setiap hari tanpa habis, dan sebanyak apapun kamu memanennya di hari itu, besok pohonnya akan menumbuhkan buah lagi secara penuh. Buah yang tumbuh juga bukan spesifik satu buah, tapi random buah acak yang ada di seluruh dunia. Dan ketiga adalah Mystery Pond, yaitu kolam abadi yang mampu menduplikasi ikan secara konstan setiap hari. Jadi jika kamu memasukkan satu jenis ikan ke dalam kolam ini, besoknya ikan tersebut akan menjadi 2, dan ikannya bisa jenis apapun, tidak harus ikan air tawar, ikan air laut juga akan tetap hidup dan terduplikasi keesokan harinya di kolam ini. Jadi ya, dengan ketiga sumber daya abadi tersebut, persetan dengan daya listrik abadi, air bersih tak terbatas dari kendi, sumber vitamin tak terbatas dari pohon, serta sumber protein tak terbatas dari kolam, adalah kekayaan yang sebenarnya. Karena pembahasan kartu Grid Island dan sumber daya Dark Continent ini sangat menarik, Abdikos ingin buat video 3 kartu apa yang harusnya dibawa pulang seseorang yang memenangkan game Grid Island agar orang tersebut beneran jadi dewa di dunia nyata, bukan kayak Gon yang membawa 3 kartu yang menurut Abdikos kurang berguna. Yap, sebelum Abdikos buatkan videonya, bisakah kalian menebak 3 kartu apa itu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai Abdikos. Salam Mi.